Gara-gara bola, kejadian tak terduga menimpa 3 bocah di Palembang. Seorang perempuan di Palembang ditangkap usai diduga melakukan penipuan. Keceriaan Hardiknas di Palembang, siswa kenakan indahnya budaya Indonesia. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Dugaan penganiayaan terhadap 3 anak laki-laki di Palembang, Sumatera Selatan ramai di media sosial. Orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke ketua RT setempat. Salah satu anak bahkan sudah menjalani visum sebagai bukti awal. Apa kau pengen bola? Aku disuruh dia, Pak. Demi Allah. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria diduga memukul 3 anak laki-laki dengan tangan. Dalam rekaman tersebut, pria itu tampak mendatangi anak-anak sambil marah. Peristiwa ini diketahui terjadi di rumah Kencana Hati, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alanglebar, Palembang pada Senin sore 28 April 2025 lalu. Ketua RT 38 setempat menjelaskan ketiga anak masing-masing MR 12 tahun, adiknya MF 9 tahun, dan AR 12 tahun. Kejadian bermula saat mereka bermain bola di halaman rumah warga, sekitar 200 meter dari rumah pria yang diduga sebagai pelaku. Bola yang mereka mainkan kemudian masuk ke perkarangan rumah pelaku dan disimpan di kolong meja. Saat anak-anak mengambil bola sambil tertawa, diduga pria tersebut merasa tersinggung lalu mendatangi dan memukul mereka. Setelah kejadian, orang tua korban melapor ke ketua RT. Salah satu anak juga telah menjalani visum sebagai bukti. Anak-anak main bola mungkin yang pelaku tadi merasa terganggu Pak gue. Jadi agak emosi sedikit. Laporannya ya itulah, laporan sesuai di CCTV itulah, ada apa namanya, penganiayaan. ada penamparan terhadap anaknya itu. Polisi kini telah meminta keterangan dari ketua RT setempat terkait insiden yang ramai di media sosial itu. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang wanita di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi usai menipu belasan warga dengan cara bisa memasukkan kerja salah satu perusahaan BUMN. Pelaku meraup ratusan juta rupiah yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Seorang perempuan asal Ogan Ilir, Sumatera Selatan hanya bisa tertunduk saat ditangkap petugas unit pidana khusus Satreskrim Polrestabes Palembang. Perempuan berinisial WA ini ditangkap karena diduga menipu puluhan warga dengan cara menjanjikan pekerjaan di salah satu perusahaan BUMN. Penangkapan WA bermula dari banyaknya laporan penipuan yang masuk ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Tak hanya warga Palembang, korban juga berasal dari Kabupaten Muara Enim. Cara yang digunakan pelaku menawarkan jalur masuk kerja di salah satu perusahaan BUMN dengan imbalan uang sebesar 5 juta rupiah per orang. Namun, setelah menerima uang dari para korban, WA tak pernah menepati janjinya. Dari hasil penyelidikan, tercatat ada 26 orang yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 130 juta rupiah. Yang bersangkutan menawarkan pekerjaan kepada para korbannya. Diduga sudah ada kurang lebih 11 korban yang dijanjikan untuk menjadi pegawai PT Kereta Api Divre 3 Palembang dengan memberikan imbalan uang satu orangnya kurang lebih 5 juta rupiah. Uang hasil penipuan itu digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Apa yang ditawarkan kepada korban? Apa? Lowongan pekerjaan.
Ngomongnya lewat apa? Face to face, ketemu langsung. Ketemu langsung. Cara nyampaikannya gimana? Dari orang ke orang. Dari orang ke orang. Oh, kamu nyampe ke orang, kemudian orang itu nyampe pada kamu gitu. Ada yang mau begitu. Iya. Sebenarnya kamu kerja di mana sih? Dulu di PLN. Apa? Dulunya di PLN. Dulu di PLN honorer atau pegawai tetap? Honor. Honor di PLN. Kemudian sudah keluar. Sudah. Keluar gara-gara apa? Resign. Resign dia gara-gara apa? Karena nikah, Pak. Apa? Karena nikah. Oh, bukan karena kesetrum. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid kawasan Ilir Timur 1 Palembang terekam kamera pengawas. Dua pelaku membawa kabur motor milik penjaga masjid dan rekamannya kini ramai di media sosial. Rekaman dari kamera pengawas menunjukkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di sebuah masjid di kawasan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku mendorong sepeda motor dari halaman parkir keluar area masjid. Sepeda motor tersebut diketahui milik salah satu penjaga masjid yang saat itu tengah berada di masjid untuk persiapan sholat subuh. Rekan korban menjelaskan, pelaku yang berjumlah 2 orang diduga membagi tugas, 1 orang mengawasi kondisi sekitar, sementara yang lain membawa kabur motor. Korban baru mengetahui kendaraannya hilang beberapa jam setelah kejadian. Sebelum pencurian ini sempat terjadi insiden serupa dengan sasaran motor milik seorang ustadz yang sedang sholat. Pas lagi sholat subuh nih gitu. Oh, pas buang lagi sholat Ya, subuh. parkirnya di sini. Dia tuh uang duo. Nah, sikoknya mantau, baru yang sikoknya yang ini ngeksekusinya langsung ngajar ya. Di depan gerbang. Itu motor siapa yang diambil? Motor marbot Masjid Ar-Razak ini. Aksi pencurian yang sempat viral di media sosial ini rencananya akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban untuk tindak lanjut lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Persiapan embarkasi haji Palembang Saudara terus dimatangkan. Gubernur Sumatera Selatan menegaskan panitia pelaksana ibadah haji harus memberikan pelayanan terbaik, terutama bagi jemaah lanjut usia yang menjadi prioritas utama. Orang yang masak bergaul sudah terpisah. Nah, kalau memang sudah bisa meyakinkan. Segala persiapan untuk menyambut kloter pertama jemaah haji asal Oku Timur pada 2 Mei 2025 dinyatakan siap 100%. Panitia Pelaksana Ibadah Haji Sumatera Selatan memastikan seluruh fasilitas dan layanan telah dipersiapkan dengan matang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau kesiapan di Asrama Haji Palembang. Ia menekankan pentingnya perhatian panitia terhadap seluruh aspek pelayanan termasuk hal-hal kecil demi menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah. Calon haji mulai masuk. Saya sudah cek semua kesiapan dari mulai frontline, perbekalan dokumentasi kesehatan, sampai dengan layanan signal handphone kita persiapkan semua. Dan selalu juga saya ingatkan bahwa haji ini ibadah fisik, maka petugas kesehatan harus mendiagnosa sejak awal bahwa calon jemaah ini perlu dibekali vitamin atau obat apa atau ada saran-saran untuk para jemaah ini bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik, melengkapi semua rukun dan wajibnya sehingga pulang sehat dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Pihak asrama haji juga menyatakan kesiapan menyambut kedatangan 370 jemaah asal Oku Timur yang dijadwalkan tiba pada 2 Mei pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas akan ditempatkan di kamar-kamar di lantai 1 untuk mempermudah akses. Kalau lansia itu kita punya treatment khusus ya. Nah, malahan kan arahan dari Pak Gub tadi tentang pelayanan ya. Makanya kita orang hotel kan interpretasinya dengan pelayanan prima ya, service excellent. Artinya apapun juga bentuk untuk peningkatan pelayanan itu kita fokuskan. Berapa total kamar yang disiapkan, Pak? Kalau total 1117 ya. 278 kamar. Kamar 278 tapi kali 4. Oke. Jadi 1112 jemaah.
Tahun ini total jemaah calon haji yang akan berangkat dari embarkasi Palembang berjumlah 8.143 orang. Mereka terbagi dalam 22 kelompok terbang, terdiri dari 7.012 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.065 dari Bangka Belitung, dan 66 petugas kloter. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Berjalan damai, ribuan buruh gabungan Serikat Pekerja di Sumatera Selatan menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 6 tuntutan diajukan, salah satunya menuntut UMSP Sumsel 2025 kembali sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan. Semangat buruh membara di jantung kota Palembang. Di kawasan Benteng Kota Besak mulai dipadati pekerja yang tergabung dalam berbagai serikat buruh. Mereka bersiap menyampaikan aspirasi dalam momentum peringatan Hari Buruh atau May Day pada Kamis 1 Mei 2025 lalu. Aksi diawali dengan konvoi kendaraan roda 2 dan 4 yang bergerak menyusuri arteri utama kota Palembang, hingga di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan, tempat suara mereka akan digaungkan. Perwakilan dari berbagai elemen serikat buruh bergantian menyampaikan orasi yang berisi 6 poin tuntutan krusial pada wakil rakyat dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Fokus utama tuntutan, revisi upah minimum sektoral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan yang mencakup 9 sektor industri. Selain itu, para buruh mendesak pembentukan peraturan daerah atau peraturan gubernur tentang ketenaga kerjaan yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pekerja di Sumsel. Kalau untuk regional itu yang kami ajukan, karena upah minimum sektoral provinsi itu akan membedakan adanya upah di kabupaten kota yang lain. Karena kabupaten kota yang lain itu di 7 kabupaten kota itu ada upah minimum kabupaten kota. Sedangkan di yang sisanya itu tidak ada, jadi mereka akan pakai upah minimum provinsi yang justru akan lebih kecil. Sehingga kami dengan adanya upah minimum sektoral provinsi akan lebih mendongkrak upah itu satu. Yang kemudian yang kedua, bahwa banyak pelanggaran hak normatif. Upah minimum dilanggar, lembur dilanggar, BPJS dilanggar, status hubungan kerja dilanggar, dan itu terjadi secara masif. Tidak ada tindak lanjut dari pegawai pengawas dan PPNS. Untuk itu kami menuntut tadi kepada Pak Gubernur agar diberikan sanksi yang tegas. Bila perlu, pegawai pengawas dan PPNS tersebut dipecat. Itu tuntutan kami. Aspirasi ribuan buruh ini mendapatkan respon langsung dari Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan. Mereka menunjukkan komitmen menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan, serta menyatakan kesediaan untuk memproses revisi UMSP Sumsel dalam waktu 1 minggu ke depan. Poin paling penting adalah 6 sektor yang belum diperbuka. Jadi saya langsung jawab, karena itu ada payung hukumnya. Maka 6 itu akan saya respon paling lama dalam 1 minggu. Kalau yang lain-lain kan sifatnya administratif. Pak Gu, terima kasih kami Pak. Aksi buruh ini menjadi penanda peringatan Hari Buruh di provinsi ini. Melalui aksi, pekerja menyuarakan harapan dan aspirasi demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik dalam dunia kerja di Bumi Sriwijaya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. PI remaja 18 tahun ini hanya tertunduk lesu saat ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Bengkulu Utara karena berbuat asusila terhadap anak di bawah umur. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tahun 2023 lalu. Setelah berbuat asusila, pelaku langsung kabur. Lantaran takut ditangkap polisi, pelaku kemudian kabur ke Kabupaten Seluma selama 2 tahun. Namun naas saat pelaku kembali ke kampung halaman, polisi telah mengendus keberadaannya lalu meringkus pelaku. Awalnya tim opsional tadi pagi mendapatkan informasi dari masyarakat, TSK anak sudah kembali dari Kabupaten Seluma. Pada waktu tahun 2023,
TSK anak tersebut sempat kabur mengikuti orang tuanya di Kabupaten Sleman. Dan pada hari ini dia kembali ke Desa Lembaduri, Kecamatan Getaun, sehingga kami bersama tim Moftal mendatangi desa tersebut dan mengamankan pelaku anak. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Bengkulu Utara untuk didalami dan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam pidana kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, festival tahunan Bengkulu yakni Tabut akan dipusatkan di kawasan Sport Center Pantai Panjang. Lapangan Merdeka yang menjadi tempat gelaran Tabut setiap tahunnya dinilai sudah tak layak untuk dijadikan lokasi festival Tabut. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, Pemprov Bengkulu menyiapkan anggaran 1,3 miliar rupiah untuk gelaran festival Tabut tahun ini. Agar lebih dikenal dan menarik, Festival Tabut akan diisi sejumlah event menarik, diantaranya Karnaval Batik Besure hingga perlombaan telong-telong dan ikan-ikan khas Bengkulu. Pemprov juga menggratiskan sewa kios dan stand bazar bagi pelaku UMKM, serta menyediakan makanan gratis bagi para pengunjung yang datang ke area Festival Tabut. Kegiatannya bukan hanya sekedar kegiatan yang sudah gitu tetap berlaku, dan ada juga nanti karnaval batik. Jadi kita buat juga di situ ada batik besure yang terangkat lagi. Bagaimana kemudian semangat orang untuk menggunakan batik. Dan acara-acara yang lain. Nah, tempatnya di mana? Jadi pihak keamanan meminta agar kemudian laporan dari dinas tidak lagi di tempat kemarin, tapi dicari opsi yang lain. Festival Tabut sendiri akan dimulai pada 27 Juni hingga 6 Juli mendatang, bertepatan dengan 1 hingga 10 Muharram. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sampah plastik menjadi permasalahan serius karena menimbulkan keresahan dan butuh ratusan tahun agar bisa terurai. Hal inilah yang membuat Imam Supardi, warga Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu, berinisiatif mengubah sampah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dengan mengeluarkan biaya pribadi, Imam lantas membuat bank sampah di Kelurahan Betungan dan membeli alat pengolahan limbah plastik. Proses pengolahan sampah menjadi BBM dimulai dari pemilihan sampah plastik yang dibeli dari pengepul, kemudian dipilih dan dimasukkan ke dalam tangki pembakaran. Pembakaran 50 kg sampah plastik selama 10 jam menghasilkan 40 liter BBM jenis Petasol. Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih kami di Bank Sampah Perjuangan Lingkungan ini secara kontinu tetap memproduksi bahan bakar alternatif dengan bahan baku dari sampah plastik yang non ekonomis kayak kantong kresek atau bungkus makanan yang memang non aluminium foil per hari 50 kilo. Jadi kalau 1 hari estimasinya sekitar 1 ton sampah plastik itu bisa kami kelola dengan menghasilkan sekitar 400-an liter sampah bahan bakar alternatif atau setara solarnya BBM-nya. BBM yang dihasilkan dari pengolahan sampah plastik ini sudah melalui uji remigas oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Hasilnya BBM Petasol ini memiliki kandungan setara Dexlite dengan nilai oktan yang lebih tinggi, sehingga aman digunakan kendaraan bermesin diesel. Produk Petasol ini sudah kita hak ciptanya sudah dilindungi juga oleh undang-undang. Kemudian untuk perlindungan konsumen kita sudah melakukan uji itu di Remigas. Jadi sudah diakui ujinya itu dan berdasarkan pengujian dari Remigas ini sudah setara dengan Dexlite. Jadi nilai oktannya itu sudah lebih tinggi daripada Dexlite. Jadi sudah memenuhi standar sebagai bahan bakar. BBM jenis Petasol ini kini biasa digunakan untuk bahan bakar di sejumlah pabrik pengolahan tahu dan digunakan terbatas untuk mesin diesel. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Masyarakat RT 8 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi melakukan perbaikan jalan rusak. Warga memasang gorong-gorong di lokasi jalan yang mengalami kerusakan parah secara bergotong royong.
Perbaikan jalan dilakukan warga lantaran jalan poros kabupaten tersebut tidak pernah diperbaiki pemerintah. Pemasangan gorong-gorong oleh warga ini murni swadaya masyarakat tanpa adanya bantuan anggaran dari pemerintah. Jalan yang mengalami kerusakan merupakan akses utama masyarakat di Desa Sekernan. Kerusakan jalan telah terjadi selama bertahun-tahun. Kepala Desa Sekernan Alam Syah mengatakan ia bersama warganya berinisiatif melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Lantaran jalan ini menjadi akses utama perekonomian dan pendidikan masyarakat setempat. Jalan yang mengalami kerusakan juga merupakan akses menuju lokasi pondok pesantren dan fasilitas gedung olahraga. Kondisi rusaknya jalan membuat aktivitas masyarakat dan anak sekolah menjadi terganggu. KFP 8, gabunglah dengan KFP 9, 10 kan. Kami gotong royong memperbaiki jalan poros jalan kabupaten. Ya, selama ini rusak, hujan, juga bolongannya pecah. Kami Pak RT dengan warga berkumpul berinisiatif. Kami tidak nunggu bantuan dari pemerintah. Kami keluyuran para warga yang lalu lalang di jalan ini untuk memberikan bantuan, baik itu tenaga, materi. Jadi kami beli bolongan, beli tanah, dan kami sama-sama berkeliling hari. Harapannya kepada pemerintah ke depan, karena ini kan sifatnya sementara kan, malah pembuatan manual kan. Lokasi perbaikan akses jalan secara swadaya ini tidak jauh dari pusat pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Untuk menuju lokasi hanya memakan waktu selama 25 menit jika ditempuh menggunakan sepeda motor. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar jalan layak dan nyaman untuk dilintasi. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Beginilah suasana detik-detik penangkapan 3 pelaku bandar narkoba berinisial S, SL, dan YM, warga Kecamatan Gedong Menang, Tulang Bawang, Lampung. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran salah satu pelaku melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri ke sungai. Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung, AKP Novi Arif Kurniawan juga menyebut bahwa salah satu pelaku ini ternyata masuk dalam daftar pencarian orang. Terkait kronologis penangkapan, ada yang mana tempatnya itu di Dermaga Rantoplawi, Kecamatan Gedung Meneng. Di sana kami mengamankan 3 orang pelaku yang berinisial S, SL, dan Y. Yang mana salah satunya ini merupakan DPO kami juga yang di Satra Narkoba pada kasus yang sebelumnya. Dari hasil penangkapan ini, polisi berhasil menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 gram. Saat ini, ketiga pelaku sudah diamankan untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Beginilah kreativitas sejumlah pemuda yang sedang melukis di dinding tepi jalan pusat kota Tugu Adipura, Bandar Lampung, Lampung. Mereka yang tergabung dalam komunitas Nusantara AD Project untuk Indonesia ini sengaja memilih ruang terbuka untuk berkreasi membuat seni mural bernuansakan ornamen khas Lampung yang juga memiliki pesan damai melalui kerukunan antar umat beragama. Andre, pengurus komunitas ini mengatakan bahwa seni mural ini juga dilakukan sebagai melawan aksi vandalisme yang marak terjadi di ruang terbuka dan merusak keindahan pusat kota. Kepengen kami adalah bisa juga ke tempat-tempat lain, ke kampung atau segala, kita mau ngebagusin kampung. Dan inilah titik pertama kami dimulai dari tengah-tengah kota Bandar Lampung, ini ada di Bundaran Gajah kan. Dan memang tempat ini ya penuh dengan vandalisme, nggak enak lah gitu. Dan ini kan pas juga nih di dekat lampu merah, jadi ketika orang nunggu lampu merah bisa ngelihat ada yang dipandang lah. Dan warna-warnanya juga ya cerah-cerah, kami ngangkat juga ini ornamen-ornamen khas Lampung juga lah. Seni mural di ruang terbuka ini disambut baik masyarakat yang menilai dapat mempercantik kota karena lukisan bagus dengan dipadukan beragam warna cerah. Bagusnya seperti apa Ibu bagusnya? Ada lukisannya, gambarnya gitu kan bisa. Kan ornamen Lampung gitu ya Bu ya.
Kalau menurut kita bagus sih Bu ya, karena dia. Untuk pendanaan seni mural ini didapat secara swadaya. Namun, komunitas Nusantara Ade Project untuk Indonesia membuka diri jika ada masyarakat yang ingin membantu menyumbang dana atau bahan seperti cat dan lainnya. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi sorotan dari Jambi, Bengkulu, dan Lampung, saudara. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Tim khusus Polda Sumsel menangkap 1 dari 5 tahanan yang buron usai kabur dari rumah tahanan Polres Lahat. Penangkapan dilakukan usai polisi menyisir kawasan hutan dalam upaya pengejaran intensif. Dengan penangkapan ini sudah 4 tahanan yang ditangkap kembali sejak insiden kaburnya 8 tahanan Polres Lahat pada Minggu 27 April 2025 lalu. Gambar ini menunjukkan upaya pengejaran yang dilakukan tim khusus gabungan Unit 4 Subdit 3 Jatantras Ditreskrim Polda Sumsel dan Polres Lahat pada tahanan yang kabur dari rutan Polres Lahat Minggu 27 April 2025 dini hari lalu. Perburuan dilakukan dengan menyisir kawasan perhutanan dan membuahkan hasil. Di area hutan Desa Talang Tabuhan, Kecamatan Lahat, 1 tahanan buron Jimmy Saputra dibekuk tim khusus. Jimmy Saputra diketahui terlibat dalam kasus kekerasan seksual dan merupakan salah satu dari 8 tahanan yang melarikan diri. Dengan penangkapan ini sudah 4 tahanan yang ditangkap kembali, sementara 4 lainnya masih dalam pengejaran. Sementara itu 3 polisi yang bertugas jaga saat insiden pelarian terjadi masih menjalani pemeriksaan Propam Polres Lahat dan Propam Polda Sumsel. Mereka juga ditempatkan di tempat khusus selama pemeriksaan berlangsung. Tim gabungan Polda Sumatera Selatan bersama dengan Polres Lahat telah menangkap kembali 1 tahanan yang melarikan diri atas nama Jimmy Saputra bin Margono. Tahanan ini adalah merupakan tahanan kasus pemerkosaan. Tahanan ini sempat bersembunyi di dalam hutan Desa Talang Tabuhan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Nah, jadi total saat ini tahanan lari dari Polres Lahat ini sudah bisa berhasil diamankan. Ada berjumlah 4 orang dari 8 orang yang sempat melarikan diri. Sebelumnya, ke-8 tahanan melarikan diri dengan menjebol dinding kamar mandi yang terletak di samping ruang tahanan. Pasca insiden ini, pengawasan di Polres Lahat diperketat untuk mencegah kejadian serupa. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi duel antar siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan, saudara, ramai di media sosial. Dalam video yang beredar disebutkan para siswi berasal dari salah satu SMP negeri. Namun pihak sekolah membantah usai melakukan penelusuran. Gambar yang tersebar di media sosial ini kami samarkan karena mengandung unsur ketidaknyamanan. Dalam gambar tersebut tampak 2 siswi terlibat perkelahian di area penuh semak belukar, disaksikan sejumlah siswi lainnya. Unggahan itu menyebut para siswi berasal dari SMP Negeri 41 Palembang, namun pihak sekolah membantah klaim tersebut. Kepala SMP Negeri 41 Palembang menegaskan setelah melakukan penelusuran internal, tidak ditemukan satupun murid yang terlibat dalam aksi itu. Itu menaik nama baik SMP 41 karena di dalam itu ada mencantumkan nama SMP 41 jadinya suatu tawuran. Dalam hal ini juga ternyata dari penyelesaian kami ternyata siswa-siswi kami tidak termasuk di dalam yaitu perkelahian pertawuran tersebut. Pihak sekolah juga masih menyelidiki lokasi kejadian yang disebut berada di sekitar lingkungan sekolah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, sebanyak 3.932 aparatur sipil negara dilantik pemerintah Kota Palembang pada 2 Mei 2025. Mereka berasal dari formasi tahun anggaran 2024, terdiri dari CPNS dan P3K di bidang teknis, kesehatan, serta pendidikan. Sebanyak 3.932 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang dilantik pada 2 Mei 2025. Mereka terdiri dari calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun anggaran 2024. Para ASN tersebut mencakup P3K tenaga teknis, kesehatan, dan guru, serta CPNS lulusan institusi pemerintahan dalam negeri dan jalur formasi umum lainnya. Pemerintah Kota Palembang menyatakan hak dan fasilitas P3K akan disamakan dengan PNS, termasuk seragam dinas. Selain itu, Pemkot telah meminta instansi terkait untuk mengkaji pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai bagi P3K. Dan mereka sudah mengabdi cukup lama karena ada formasi mereka praktek dan alhamdulillah semuanya lulus. Tinggal tersisa beberapa lagi yang ini juga akan ada regulasi baru untuk juga mereka mengikuti seperti yang sudah lulus sekarang. Pelantikan disambut antusias para ASN. Mereka bersyukur dan siap mengabdi. Kami di honor sudah 9 tahun sampai 10 tahun. Mungkin ada teman-teman yang sudah belasan tahun juga mengabdi di honor. Ya, harapannya ke depan kami ini menjadi ASN yang berguna aja. Proses rekrutmen Pemkot Palembang belum berakhir. Sekitar 2.009 orang lainnya dijadwalkan mengikuti tes P3K tahap kedua dalam waktu dekat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Asosiasi Kota PSSI Palembang mendorong percepatan revitalisasi Stadion Kamboja. Mereka berharap stadion bisa menjadi salah satu fasilitas sepak bola megah kebanggaan masyarakat Palembang. Asosiasi PSSI Kota Palembang menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah Kota Palembang merevitalisasi Stadion Kamboja. Askot berharap proses ini dapat segera dimulai dalam waktu dekat. Ketua Askot PSSI Palembang mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi aktif dengan Pemkot untuk mendorong percepatan proyek tersebut. Bahkan Wali Kota Palembang disebut telah meninjau langsung kondisi stadion yang saat ini dinilai kurang terawat. Ya kalau urgent itu sebenarnya urgent semua, memang harus lapangan kondisinya memang satu lapangan di Kamboja ini kan banyak sedikit berlubang ya di stadion ini dan juga memang harus perlu diperbaiki karena sudah ibaratnya stadion ini sudah cukup terlalu tua ya dan juga perlu mendapatkan perhatian. Mereka juga berharap setelah diperbaiki Stadion Kamboja bisa menjadi salah satu stadion sepak bola termegah di Kota Palembang dan menjadi pusat pembinaan atlet usia dini. Rencananya revitalisasi akan melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Hari Pendidikan Nasional 2025 di SD Negeri 88 Palembang berlangsung meriah. Tak hanya upacara bendera, siswa-siswi tampil anggun dalam balutan busana adat merayakan semangat belajar sekaligus cinta budaya. Semarak Hari Pendidikan Nasional 2025 diwarnai dengan nuansa budaya yang kental. Tak sekedar upacara, siswa-siswi di SD Negeri 88 Palembang tampil memukau dalam balutan busana adat dari berbagai daerah. Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun ini terasa lebih istimewa. Sesuai surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor B7441 tahun 2025, peringatan Hardiknas diimbau untuk menggunakan pakaian adat sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya bangsa. Di SDN 88 Palembang di Cakabaring, Kecamatan Seberang Ulu 1, suasana pagi itu tampak semarak. Usai melaksanakan upacara bendera, siswa kelas 3 hingga 6 bergantian naik ke panggung kecil. Mereka berlenggok penuh percaya diri memperagakan busana daerah masing-masing seperti seorang model profesional. Gelak tawa dan tepuk tangan meriah terdengar dari para guru dan orang tua yang ikut menyaksikan. Tak hanya menjadi kegiatan hiburan, momen ini menjadi sarana edukatif dalam mengenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Bukan main, mereka sangat antusias dan termotivasi Pak untuk lomba untuk memakai baju adat. Seperti Bapak lihat sendiri tadi, mereka ada yang memakai baju adat Kalimantan, NTT,
dan lain-lainnya. Semoga pendidikan di Indonesia tambah maju, guru-gurunya sejahtera, Indonesia juga seluruh Indonesia pendidikannya makin ke depan, makin maju, makin sejahtera. Lebih dari sekedar busana, Hardiknas juga menjadi waktu untuk merenungkan kembali pentingnya pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas. Saya Humaira Atifah. Humaira, Humaira kita pakai baju adat apa ini Humaira? Ini baju Kalimantan. Cita-cita saya menjadi akpol. Akpol. Terus belajar dan jangan putus asa. Kita sebelumnya udah pernah belum pakai baju adat seperti ini? Belum pernah, jadi ini baru pertama kali pakai baju adat. Gimana nih perasaannya pakai baju adat Palembang nih ya? Senang. Bu amat pakai kostum di mana? Di rumah atau di salon? Di rumah. Siapa makein? Ibu. Dengan penuh harap, seluruh insan pendidikan menatap masa depan yang lebih baik, di mana pendidikan tak hanya membentuk cerdasnya pikiran, tapi juga mulianya kepribadian. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan menarik lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Apa kata yang bola? Aku disuruh dia, Pak. Demi Allah. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria diduga memukul 3 anak laki-laki dengan tangan. Dalam rekaman tersebut, pria itu tampak mendatangi anak-anak sambil marah. Peristiwa ini diketahui terjadi di rumah Kencana Hati, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alanglebar, Palembang pada Senin sore 28 April 2025 lalu. Ketua RT 38 setempat menjelaskan ketiga anak masing-masing MR 12 tahun, adiknya MF 9 tahun, dan AR 12 tahun. Kejadian bermula saat mereka bermain bola di halaman rumah warga, sekitar 200 meter dari rumah pria yang diduga sebagai pelaku. Bola yang mereka mainkan kemudian masuk ke perkarangan rumah pelaku dan disimpan di kolong meja. Saat anak-anak mengambil bola sambil tertawa, diduga pria tersebut merasa tersinggung lalu mendatangi dan memukul mereka. Setelah kejadian, orang tua korban melapor ke ketua RT. Salah satu anak juga telah menjalani visum sebagai bukti. Anak-anak tuh main bola, mungkin yang pelaku tadi merasa terganggu Pak gue. Jadi agak emosi sedikit. Laporannya ya itulah, laporan sesuai di CCTV itulah, ada apa namanya, penganiayaan. Ada penamparan terhadap anaknya itu. Polisi kini telah meminta keterangan dari ketua RT setempat terkait insiden yang ramai di media sosial itu. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang perempuan asal Ogan Ilir, Sumatera Selatan hanya bisa tertunduk saat ditangkap petugas unit pidana khusus Satreskrim Polrestabes Palembang. Perempuan berinisial WA ini ditangkap karena diduga menipu puluhan warga dengan cara menjanjikan pekerjaan di salah satu perusahaan BUMN. Penangkapan WA bermula dari banyaknya laporan penipuan yang masuk ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Tak hanya warga Palembang, korban juga berasal dari Kabupaten Muara Enim. Cara yang digunakan pelaku menawarkan jalur masuk kerja di salah satu perusahaan BUMN dengan imbalan uang sebesar 5 juta rupiah per orang. Namun, setelah menerima uang dari para korban, WA tak pernah menepati janjinya. Dari hasil penyelidikan, tercatat ada 26 orang yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 130 juta rupiah. Yang bersangkutan menawarkan pekerjaan kepada para korbannya. Diduga sudah ada kurang lebih 11 korban yang dijanjikan untuk menjadi pegawai PT Kereta Api Divre 3 Palembang dengan memberikan imbalan uang satu orangnya kurang lebih 5 juta rupiah. Uang hasil penipuan itu digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Apa yang ditawarkan kepada korban? Apa?
Lowongan pekerjaan. Ngomongnya lewat apa? Face to face, ketemu langsung. Cara nyampaikannya gimana? Dari orang ke orang. Dari orang ke orang. Oh, kamu menyampaikan ke orang, kemudian orang itu menyampaikan pada kamu gitu. Ada yang mau begitu. Sebenarnya kamu kerja di mana sih? Dulu di PLN. Apa? Dulunya di PLN. Dulu di PLN honorer atau pegawai tetap? Honor. Honor di PLN. Kemudian sudah keluar. Sudah. Keluar gara-gara apa? Resign. Resign dia gara-gara apa? Karena nikah, Pak. Apa? Karena nikah. Oh, bukan karena kesetrum. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Semarak Hari Pendidikan Nasional 2025 diwarnai dengan nuansa budaya yang kental. Tak sekedar upacara, siswa-siswi di SD Negeri 88 Palembang tampil memukau dalam balutan busana adat dari berbagai daerah. Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun ini terasa lebih istimewa. Sesuai surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor B7441 tahun 2025, peringatan Hardiknas diimbau untuk menggunakan pakaian adat sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya bangsa. Di SDN 88 Palembang di Cakabaring, Kecamatan Seberang Ulu 1, suasana pagi itu tampak semarak. Usai melaksanakan upacara bendera, siswa kelas 3 hingga 6 bergantian naik ke panggung kecil. Mereka berlenggok penuh percaya diri memperagakan busana daerah masing-masing seperti seorang model profesional. Gelak tawa dan tepuk tangan meriah terdengar dari para guru dan orang tua yang ikut menyaksikan. Tak hanya menjadi kegiatan hiburan, momen ini menjadi sarana edukatif dalam mengenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Bukan main, mereka sangat antusias dan termotivasi, Pak, untuk lomba untuk memakai baju adat. Seperti Bapak lihat sendiri tadi, mereka ada yang memakai baju adat Kalimantan, NTT, dan lain-lainnya. Semoga pendidikan di Indonesia tambah maju, guru-gurunya sejahtera, Indonesia juga seluruh Indonesia pendidikannya makin ke depan, makin maju, makin sejahtera. Lebih dari sekedar busana, Hardiknas juga menjadi waktu untuk merenungkan kembali pentingnya pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas. Saya Humaira Atifah. Humaira, Humaira kita pakai baju adat apa ini Humaira? Ini baju Kalimantan. Cita-cita saya menjadi akpol. Akpol. Terus belajar dan jangan putus asa. Kita sebelumnya udah pernah belum pakai baju adat seperti ini? Belum pernah, jadi ini baru pertama kali pakai baju adat. Gimana nih perasaannya pakai baju adat Palembang nih ya? Senang. Pakai kostum di mana? Di rumah atau di salon? Di rumah. Siapa makein? Ibu. Dengan penuh harap, seluruh insan pendidikan menatap masa depan yang lebih baik, di mana pendidikan tak hanya membentuk cerdasnya pikiran, tapi juga mulianya kepribadian. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.